Selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tema yang ketiga yang saya ingin sampaikan, setelah ucapan saya terima kasih dan dukungan kepada para panitia dan juga kepada teman-teman yang hadir di majelis ilmu, maka metode yang saya gunakan, saya tidak punya rujukan khusus dalam buku sirah, dalam arti kata banyak rujukannya. Banyak buku yang saya anggap buku-buku itu adalah rujukan yang bisa dijadikan sebagai pegangan, dan banyak juga yang saya gabungkan dari selain buku sirah, seperti buku-buku hadis, buku-buku tafsir, kemudian buku tentang thaqafah Islamiyah, tentang wawasan keislaman, ya, perkembangan yang terbaru dari negara-negara Islam. Kemudian juga metode yang saya gunakan di setiap paragraf atau setiap poin yang kita lewatkan, bila memang ada pelajaran yang bisa kita ambil, maka saya akan menyampaikan. Makanya sekitar 38 episode sebenarnya di dalam ceramah Sirah Nabawiyah yang sudah di-upload di YouTube itu sudah bertahun-tahun dan belum selesai. Sampai sekarang kita baru menyelesaikan Sulh Hudaybiyah, dan masih ada setelahnya perang Khaybar, masih ada setelahnya Fathi Makkah, ada perang Hunain, dan sampai meninggalnya baginda Nabi SAW. Itu mungkin masih beberapa episode. Kemungkinan besar 50-60 episode baru bisa selesai di setiap pertemuan, minimal 2 jam dalam penyampaian. Maka ini metode yang saya gunakan. Jadi teman-teman sekalian, jangan heran pada saat di satu pertemuan tidak selamanya harus langsung selesai clear. Karena kalau kita mau ringkas menyampaikan tentang lahirnya Nabi SAW sampai meninggalnya, bisa selesai dalam satu kali pertemuan pun, tapi hanya garis besar. Cuman salah kalau orang menggunakan metode seperti ini dalam sirah. Kenapa? Karena sirah itu artinya sejarah hidup. Sirah itu artinya perjalanan. Bisa berarti sirah itu adalah perjalanan hidup, bisa berarti perjalanan malam hari kalau diubah menjadi Isra. Sebagaimana kita tahu kasus Isra atau kejadian Isra dan Mi'raj. Isra adalah berjalan di malam hari. Jadi as-sirah adalah sejarah, dan tidak mungkin sejarah diselesaikan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW selama 63 tahun diselesaikan dalam 2 jam. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Mestinya 63 tahun ya 63 tahun juga kita selesaikan. Karena per hari selalu ada kejadian, pengalaman-pengalaman hidup. Dan semua kehidupan baginda Nabi SAW pelajaran dan pengalaman, karena beliau utusan Allah. Maka teman-teman sekalian, mempelajari sirah hal yang luar biasa memang. Kalau saya pribadi menganggap ini adalah sebuah pondasi dasar dalam menuntut ilmu. Setelah mempelajari Al-Quran, maka akan datang as-sirah nabawiyah. Kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel, maka buah yang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Kulitnya adalah as-sirah, artinya melengket satu sama yang lain, sulit untuk dipisahkan gitu. Kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah nabawiyah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah. Yang pertama, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar sirah, kita akan tahu tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku kemudian kita mengetahui, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, hukumnya ini begini. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian. Belum jadi nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan, anaknya meninggal, suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat, safar, ya. Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian dan prosesi setelah itu dalam 23 tahun sisa umur beliau. Setelah umur 40 tahun dinobatkan jadi nabi, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cobaan. Sedikitnya orang yang beriman gitu kan. Yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang dari sekian ribu orang.
13 tahun berdakwah. Bagaimana suka dukanya? Sehingga para da'i bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran, ternyata Nabi SAW manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih. Beliau menghadapi suka duka kehidupan, dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Tinggal mudah, ciplak hidupnya baginda Nabi SAW akan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah As-Sirah Nabawiyah ini. Kemudian juga fase 10 tahun di Madinah, akhir hidup beliau SAW, di mana fase itu penyempurnaan kehidupan. Penyempurnaan kehidupan. Sebagaimana sering saya bahasakan kepada teman-teman kita di zaman sekarang, banyak di antara ikhwat dan akhwat semangat sekali ingin supaya ada negara yang berbasis Islam. Tapi mereka mengkhayal di satu sisi, kalau akan ada seorang presiden doktor dari Madinah misalnya, atau seorang yang hafal Quran, atau mungkin ulama, semua menterinya ulama, maka tidak akan ada pelanggaran agama di negara kita. Ini keliru sekali. Tahu kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena ada orang yang merupakan pimpinan kita dan utusan Allah telah dijadikan pelajaran oleh Sang Pencipta 10 tahun kehidupan beliau di Madinah. Kehidupan Madinah ada 4 golongan manusia yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kita tahu di Madinah ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. 3 suku ini yang sekarang banyak, di antaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia termasuk di Israel. 3 suku ini Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Ada transaksi jual beli, ada juga transaksi utang piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta. Ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah masuk Islamnya salah satu dari mereka namanya Abdullah bin Salam, nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud, yang banyak orang tidak mengetahui gitu kan. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Maksudnya apa? Walaupun pemerintah kita semuanya ulama, dari presiden, wakil presiden, menteri, segala macam, tetap ada interaksi dengan orang kafir teman-teman sekalian. Ada orang kafir yang dikenal dengan kafir zimmi dan ada yang kafir harbi. Nanti akan saya jelaskan itu di poin setelahnya nanti, di poin mempelajari sirah dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Intinya ada orang kafir di Madinah dan Nabi SAW interaksi sama mereka. Jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras, lalu Nabi SAW menjenguknya untuk mengucapkan syahadat dan anak itu syahadat. Artinya sampai boleh menziarahi, mendatangi rumah seorang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada interaksi. Yang kedua, ada kaum munafikin. Ada orang-orang munafik di Madinah. Dan pimpinannya siapa namanya? Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Namanya bagus nggak? Hah? Mana suaranya orang Balikpapan nih? Abdullah. Tapi pimpinan orang munafik, dipastikan kekal di api neraka, meninggal dalam kemunafikannya. Jangan heran, di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tampil di televisi, tampil di media, membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran, ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup. Artinya, walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka. Karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali. Karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak, kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah. Sampai sekarang mereka menyorotin Saudi. Katanya Saudi terapkan hukum Islam. Kok masih ada orang begini? Kok masih ada begini? Loh, jangankan kerajaan Saudi. Nabi SAW saja di zaman beliau ada. Yang ketiga, adanya ahli maksiat. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang zina dirajam? Ada nggak pencuri dipotong tangannya? Ada, nanti kita pelajari semua.
Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta dicambuk 80 dera, kisah ifk, tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insyaallah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina dirajam, dicambuk, ada yang mencuri. Seperti kasus Fatimah, salah satu dari suku terkenal Makhzumi yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri. Tradisinya, dia masuk Islam, dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi, punya jabatan. Dan subhanallah ini kayak turun-temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum, gitu kan. Lalu para sahabat karena baru masuk Islam, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka cari dulu siapa nih kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi nih supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW panglima perang di umur 17 tahun karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum mencuri. Kira-kira boleh nggak dipotong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu ngumpul, kata Nabi SAW, telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya, mencuri, nggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah, demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah anak saya, anaknya Nabi, anaknya Raja Muslimin pada saat itu, mencuri, saya akan potong tangannya. Gak ada toleransi dalam Islam. Dipotong tangannya akhirnya. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta. Ada di antara mereka. Artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. Maka teman-teman sekalian, fahamin pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya, akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat. Kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Tetapi berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi. Sehingga tingkat tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, ya, yang munafik diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW. Ada pembongkaran kedok para munafikin. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Karena cirinya banyak, jelas. Pura-pura Islam tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi sampai menjelang hari kiamat. Gak bisa lepas itu. Karena kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja. Orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung, maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi, lalu kiamat terjadi pada mereka. Hadis jelas. Bagaimanapun antum mendakwai orang kafir, alhamdulillah ada yang masuk Islam misalnya, tapi tetap akan ada mereka. Dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa alaihissalam turun membunuh Dajjal. Pada saat itu, maka kata Nabi SAW, semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam. Baik dengan kemuliaan, dia sengaja mau masuk Islam karena dia tahu kebenaran, atau penghinaan, artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa AS.
Tetapi setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat, maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu. Berarti lihat teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami sirah ini dan mengetahui kehidupan Nabi SAW penting sekali, luar biasa gitu. Ya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW, tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW, semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Ada masalah, beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwah yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatus sahabah ridwanullahi alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat. Manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya, penutup para nabi dan rasul. Ini bukan manusia biasa teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu, nggak ada media sosial kayak sekarang, nggak ada AC panas. Antum sekarang Masya Allah belajar sirah di AC di masjid Istiqomah yang besar seperti ini, lampu ada, terang, ada kamera merekam, bisa didengar kembali. Zaman dulu rumah dari tanah liat, Mekah dulu itu desa terpencil, nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu, kecuali orang-orang beriman yang datang haji, itu pun jumlahnya masih sedikit. Dulu negara Persia dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab, karena bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa, gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Karena padang pasir, gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka gak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun satu ayat, turun dua ayat, dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Nggak gampang pada saat fase Mekah itu, luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini, bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. Bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan. Wajar itu, muhajirin dan ansar, Allah janjikan dan jamin buat mereka surga. Demi Allah pantas untuk mereka, pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah, saya kalau belajar kisah sahabat tidak sadar netes air mata di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka ini. Di mana kita ini gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini, lupa tidak ada perjuangan buat agama gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih 10.000 rupiah. Ya udah, dia terima kasih, dia pergi. Apa dia sudah ridho? Dia ridho teman-teman kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta. Dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya ridho tuh. Kalimat ridho digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pakai anhum jamak. Allah ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang ridho siapa? Pencipta langit dan bumi.
Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sedekah, dalam masalah berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW, agamanya Nabi SAW yang dibawakan. Banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah, pentingnya luar biasa gitu. Yang ketiga, ma'rifatu sababun nuzulul Quran, sababun nuzulul Quran. Mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Quran. Dari sekian 6.000 sekian ayat Al-Quran, saudaraku seiman, ada di antaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya, karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sabab nuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Kenapa bukan di pertama? Kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sabab nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada, terjadi sesuai dengan kasus, dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini, letakkan ini di ayat di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian, sehingga tersusunlah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu, karena per kasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75 di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul, tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya kejelasan tentang kenapa ayat itu dipelajari atau kenapa ayat itu turun, maaf, dan kita akan faham hukumnya. Yang keempat dari mempelajari sirah, ma'rifatu sababul wurudul hadis. Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadis. Sebab disebutkannya hadis. Kalau ayat tadi ada sababul nuzul, kalau ini sababul wurud. Jadi sama dengan ayat tadi, hadis-hadis Nabi SAW ada yang memiliki sababul wurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sababul wurud penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sababul wurud kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. Warnanya kuning cerah, bagus sekali. Orang banyak tertarik membeli gandum dari toko itu. Nabi SAW, Nabi utusan Allah, ada wahyu menyampaikan, maka beliau masuk ke dalam toko orang itu. Begitu masuk ke dalam toko, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus. Dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu. Padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali. Gandumnya kualitasnya lain dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Coba kalau antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sababul wurudnya, apa maksudnya? Global sekali. Ternyata Nabi SAW mengkhususkan kaum muslimin. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir, seperti enggak boleh ghibah, enggak boleh menipu, enggak boleh memukul, kecuali ada penyebab syar'i. Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia.
Itu pun yang menghukum biasa pemerintah, atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan seterusnya. Ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf. Ya, ulama sahabat tabi'in, tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usamah radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya. Terjadi peperangan dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok sahabat mau melawan tapi sedikit melawan lari. Oleh Usamah dikejar. Begitu ketemu duel sama Usamah adalah orang yang kuat gitu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usamah dengan pedang, dengan kekuatan. Usamah tangkis, berhasil akhirnya Usamah menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah jatuh pedangnya, Usamah angkat pedang, mau ditebas nih orang kafir ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir syahadat. Usamah mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya nih, dibunuh sama Usamah. Udah, para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usamah gimana? Diingatin Usamah, hai Usamah, dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah simpang siur nih, pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usamah, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, serang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usamah sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usamah diam. Nabi SAW ulangi. Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usamah, saya berharap mati masuk di kuburan gak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? Diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa teman-teman? Hukumnya hukum zahir. Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini, gitu kan? Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Atik radhiyallahu anhu pergi ke sana lalu membunuhnya, gitu kan. Ini memang luar biasa, setiap ada suku yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari menghina-hina Islam sambil menari dibiayai sama dia. Orang ini nyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi' ini? Kata Abdullah bin Abi Atik, saya Rasulullah.
Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang, masuk ke benteng berhasil membunuh Abu Rafi, gitu kan. Dan ini ada kisah sendiri tentunya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di ceramah tentang salah satu judul ceramah itu Kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu, gitu kan. Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW, diantaranya perilaku ya terbunuhnya Abu Rafi ini ada ibrah dan pelajaran yang besar. Gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik, ada orang kafir dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman, begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi kemunafikan ada padanya, kan Nabi SAW mengatakan ya, tanda-tanda orang munafik 3, riwayatnya dikatakan 4 sampai dia meninggalkannya baru hilang sifat kemunafikan. Kalau dia berkata selalu dusta, kalau dia diberikan amanah berkhianat, kalau dia berjanji dia ingkari, dan yang keempat adalah kalau dia berdebat maka dia curang. Sekarang berapa banyak orang Islam di Indonesia yang cirinya 4 ini ada semua padanya? Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya. Banyak orang. Ada orang subhanallah tiap hari dusta. Udah kayak nggak ada nilainya. Cuma kita sulit bedain mana yang benar, mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus. Apa ini? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita vonis dan bagaimana bermuamalah? Kan kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen sampai dia tinggalkan. Berarti ada jalan keluar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, keluar dari munafikan, gitu kan? Dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik, kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah, betul-betul dia menjadi seorang mukmin. Ada. Nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka? Waktu tersebar berita ifk, kedustaan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul. Nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya itu. Maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Bunuh aja orang ini, munafik. Dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan. Anda izinkan hilang kepalanya orang ini. Luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang, wah banyak sekali kepala yang hilang gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak hai Umar, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabatnya gitu. Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo, orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja, karena Muhammad gak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi, sampaikan. Bukan seperti orang kafir, misalnya ada yang dibunuh, nggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat, dia berzina, dirajam, atau dia misalnya membunuh maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya, dan sirah mengajar kita dengan sangat detail. Bahkan kejadian di zaman Nabi SAW per individu, gitu kan. Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat, iya inilah aku sekarang. Dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskannya, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwat dan akhwat yang berubah. Gak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat, selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus. Keluar ganggu, pukul orang, siksa orang muslimin. Sampai waktu itu tersebar berita, kalau Umar kemungkinan masuk Islam. Kata beberapa sahabat apa? Kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Kayaknya mustahil gitu, gak mungkin.
Tapi dia setelah syahadat, Islam nggak lihat lagi masa lalunya. Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang khamar, orang yang suka minum khamar, dan khamar banyak sahabatnya kan. Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya, sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya, jadi kita kena satu sahabatnya kena semua itu. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di mulut jurang. Jangan coba-coba, sekali tergelincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soleh ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini. Dari awal kisahnya. Dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih 6 poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya cuma menyusun di tulisan saya 6 poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah saya berharap dengan izin Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting.